Timnas Indonesia U20 terus memantapkan persiapannya menuju Piala Asia. Nah, sebelum benar-benar tampil di negara Cina, anak asuh dari Indra Syafri telah melakukan pelatihan kurang lebih selama 1 bulan. Nah sahabat, aku Safira Alifa bakal ngajak kalian semua untuk melihat persiapan dari Garuda Nusantara nih. Oh iya sahabat, supaya ulasannya lebih mendalam, aku mau cari tahu nih pendapat dari pundi sepak bola nasional yang sudah warawiri di layar kaca. Kira-kira siapa ya orangnya? Yuk ikutin aku lagi ya. Dan ini dia orangnya, Mas Tio Nugroho. Halo Mas. Halo Fira. Kabar? Hari ini kita ngobrol-ngobrol dikit boleh dong ya? Boleh dong, boleh. Oke, jadi gini Mas, Timnas U20 sedang memain nih di Piala Asia. Ya. Kira-kira aku hari ini mau ngobrolin sama Mas Tio, calon-calon lawannya di Piala Asia nanti gimana sih? Mungkin boleh kasih gambaran umumnya ke sahabat. Ya, ini lawannya nggak mudah ya. Kalau kita tahu Uzbekistan di episode 2023 juara. Mereka mempersiapkan tim ini cukup lama ya, bisa dikatakan lebih dari 5 tahun. Jadi memang ini salah satu lawan yang berat. Karena ternyata materi yang dibawa oleh Uzbekistan tahun ini hampir sama, 80% adalah materi pemain yang ketika mereka juara di episode terakhir. Kemudian kalau kita melihat Iran juara 4 kali, episode tahun 73, 74, 75, 76. Meskipun sudah lama, tapi kita lihat di kualifikasi Iran 4 kali main, 4 kali menang. Nah yang menarik adalah Yaman. Yaman ini pernah kita hadapi di kualifikasi, kala itu kita bermain imbang 1-1. Di atas kertas, 3 poin harus kita ambil dari Yaman dan mencuri poin dari pertandingan menghadapi Iran atau menghadapi Uzbekistan. Itu sih sebenarnya. Oke, tapi gini nih Mas, kita semua tahu kalau pertandingan awal itu nggak mudah. Dan sesuai dengan track recordnya, pertandingan awal kan lawan Iran. Gimana menurut pendapat Mas? Ini 50-50 ya, kalau melihat dari persiapan Coach Indra Syafri dengan PSSI yang tampaknya mempersiapkan tim ini dengan baik, bermain di Eropa, kemudian ada kompetisi yang dilangsungkan di Jakarta, ini tentunya persiapan untuk menuju ke pertandingan Piala Asia U20. Tapi biasanya di usia 20 atau kelompok usia, ini faktor mental yang menentukan. Jadi belum tentu skill dan strategi pelatih. Ketika kita memiliki mental yang bagus, kemungkinan itu ada. Dan kita harapkan lawan Iran, Jens Raven dan kawan-kawan bisa mencuri poin ya. Kalau kita dapat 1 poin dari Iran aja, kemungkinan untuk lolos dari fase grup akan lebih besar. Tapi kalau kita kalah, ya sulit. Oke, kalau menurut dengan tabel klasemen posisi timnas nih? Oke, jadi kalau melihat prediksi bagaimana posisi akhir di Piala Asia nanti, tentunya perhitungan dari federasi adalah bisa lolos dari fase grup. Kalau untuk juara grup, saya rasa berat ya Fira, karena Uzbekistan sepertinya akan menjadi tim yang diunggulkan. Tapi untuk menjadi runner up grup, itu mungkin masih ada kemungkinan. Dengan catatan, kita bisa imbang atau bisa menang, insya Allah menang lawan Iran. Dan kita harus meraih poin lawan Yaman ya. Kalau itu bisa dilakukan, kemungkinan kita lolos jadi juara grup bisa. Tapi kalau lawan Iran kita nggak dapat poin, mungkin akan sulit bisa keluar dari grup ini. Oke, kalau sesuai jalannya rencana nih, amin. Entah kita juara grup atau runner up, nggak ada pilihannya lah ya. Kita kan pasti lawannya ketemu Jepang atau Korea Selatan. Gimana nih peluangnya? Sebesar apa sih menurut Mas Tio? Ini memang Coach Indra Syafri dalam posisi yang tidak enak ya. Maksudnya dalam sebuah turnamen memang kadang-kadang drawing itu sangat menentukan. Biarpun kita tim unggulan, tapi ketika drawingnya tidak enak, tentunya akan nggak enak. Tapi melihat dari fokus sekarang, kalau menurut saya, Indra Syafri dan tim ini harus fokus dulu keluar dari grup. Jadi jangan pikirkan dulu lawannya, karena kalau keluar seperti Fira katakan, lawannya either Jepang, Korea Selatan, atau Thailand. Ini berat semua gitu. Tapi mungkin lebih bijak sebetulnya Indra Syafri dan juga PSSI fokus dulu bagaimana keluar dari grup. Karena dalam pembinaan target itu sebenarnya tidak bebankan pada pemain ya, kecuali kalau tim nasional senior. Kalau menurut saya, kalau U17, U20 sebetulnya tampil baik karena ini adalah kerangka tim yang akan dibawa untuk tim nasional senior. Tapi kita harus doakan, kita tetap support Indra Syafri dan PSSI untuk bisa meloloskan tim ini setidaknya dari grup dulu. Oke, dari tadi kan bahas persaingan di grup C. Kalau di persaingan di grup D-nya sendiri, menurut Mas Tio gimana? Ya, ini Jepang, Korea
dua tim yang sangat mapan dan mereka dalam kualifikasi mereka sapu bersih. Kalau Thailand lolos sebagai runner-up group, tapi kita tahu Thailand pembinaannya berjalan dengan bagus, mereka memiliki tim yang matang di segala kelompok usia sehingga mereka jenjang kompetisinya sudah bagus lah. Kalau melihat dari grup D ya, sepertinya saya rasa Jepang akan menjadi juara grup dan Korea akan menjadi runner-up group. Ini akan menarik nih. Oke. Nanti mungkin Sintayong akan nonton tuh pertandingan Indonesia menghadapi Korea Selatan. Nah ini seru nih. Mungkin kita lebih mendalam dan lebih spesifik lagi kali ya Mas. Nah antara Jepang dan Korea Selatan, kalau kita mampu ngelewatinnya, kita bakal ngamanin 1 tiket ke Piala Dunia U20 nih. Peluangnya, menurut Mas Tio peluangnya gimana? Ya memang di kualifikasi atau di Piala Asia U20, semifinalis otomatis lolos ke Piala Dunia U20 yang akan dimainkan di Chile. Memang berat ya, saya rasa target PSSI untuk lolos ke Piala Dunia U20 ini cukup tinggi. Tapi Vira dan juga pemirsa, di kelompok usia ini berbeda dengan timnas senior. Kalau timnas senior sudah ketakar nih, Jepang pasti jago, Korea jago. Tapi kalau di usia atau kelompok usia, terkadang faktor mental menentukan. Kita pernah mengalahkan Korea loh, gitu di kelompok usia ya, bukan senior ya, melalui adu tendangan penalti. Jadi bukan tidak mungkin sebetulnya. Tinggal Coach Indra Safri harus bisa menjaga situasi tim di ruang ganti, di hotel, supaya mereka tetap yakin, tetap nyaman, dan doa dari seluruh masyarakat Indonesia. Kalau kita, insya Allah kalau niatnya baik, hasilnya baik. Tapi jangan bebankan mereka untuk ke Piala Dunia, karena belum waktunya ya anak-anak ini dibebankan besar untuk ke Piala Dunia. Kalau yang senior, wajib lolos Piala Dunia 2026. Kalau saya begitu. Benar. Ya. Oke, kalau gambaran pertandingan dan juga hasilnya, menurut Mas Tio akan lebih menarik lawan Jepang atau lawan Korea? Korea dong. Korea. Ada alasan Korea tersendiri nggak? Nggak, maksudnya ada ikatan emosional. Okay. Kalau Korea itu kita sudah cukup lama dilatih oleh pelatih asal Korea ya. Pemirsa tentunya menunggu, wah lawan Korea seru nih gitu. Meskipun kalau dari segi teknis, Korea lebih mudah dikalahkan. Kalau Jepang, 2 tingkat mungkin levelnya di atas Indonesia. Jadi kalau suruh memilih, Korea lah lawan kita. Kalau kita lolos dari grup ya, kalau lawan Korea, kemungkinan Piala Dunia ada di depan mata. Jadi peluang kita sebetulnya masih ada ya Mas? Masih ada, tidak ada yang tidak mungkin. Saya selalu percaya, di sepak bola itu tidak ada yang tidak mungkin. Karena di level kelompok usia ini tidak bisa ditakar dari peringkat dunia. Kalau senior, kita lawan Korea, berat. Lawan Jepang udah dibantai 0-4. Tapi di kelompok usia, apapun bisa terjadi. Oke, semoga ya kita doain aja, semoga Amin. target 4 besar dan bisa lolos Piala Dunia. Amin. Bisa tercapai ya Mas ya. Amin. Oke, sahabat, itu dia ulasan Sport 7 soal chance timnas U20 di Piala Asia.